Puluhan warga Haur Gelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengarak seorang pria Parubaya, pelaku pelecehan seksual ke unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Indramayu. Warga yang geram atas ulah pelaku yang melecehkan anak kandungnya sendiri berusaha menghakimi, namun dapat dicegah aparat TNI Polri di lokasi. Pelaku bersama korban yang masih berusia 10 tahun menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim Polres Indramayu. Aksi bejat pelaku terbongkar saat korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menceritakan peristiwa pilu yang dialaminya kepada teman kelasnya. Sontak cerita korban ini pun membuat geger warga desa hingga beramai-ramai mendatangi dan mengamankan pelaku di rumahnya. 3 kali di rumahnya sendiri? Di rumah dengan di kebun-kebun katanya Pak. Itu ya beneran dari anaknya itu. Sejak kapan Pak aksi kayak gitu? Ya kurang tahu itu sejak kapan ya. Jelas mah sudah lama katanya, sudah 3 kali. Itu tadi itu. Ibu korban tahu Pak? Ibu korban tadi pengakuannya sudah tahu. Makanya nanti kita juga, karena saya mengamankan itu, saya bawa tadi ke Polsek sementara itu. Petugas belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian dan masih memeriksa pelaku dan korban di unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar Ayus melaporkan. Tadi kakak yang dipukul ya? Dua pemuda kakak beradik ini dihakimi warga di kawasan Jalan Lotus Raya Galaksi, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua pemuda sempat terlibat cekcok dengan warga yang kemudian langsung dihakimi. Tak hanya itu, salah satu pemuda juga diceburkan ke kali kecil karena berusaha kabur. Aksi ini dipicu Pak Sutri yang menegur kedua pemuda karena berkendara motor ugal-ugalan. Tak terima ditegur, kedua pemuda malah mengejar Pak Sutri dan melakukan pemukulan. Warga yang emosi segera melakukan pengeroyokan dan saat diperiksa keduanya ternyata dalam pengaruh minuman keras. Keributan dan juga perselisihan di jalan. Kemudian tim menjalankan ke sana, melihat sudah ada banyak masyarakat maupun korban di sana yang berada di sana. Kemudian tim bergerak langsung membawa korban ke Polsek. Setelah sampai di Polsek, dilakukan interogasi. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, aparat Polsek Bekasi Selatan meminta keterangan sejumlah saksi dan korban. Dan kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, incar dompet emak-emak yang diletakkan di keranjang sepeda. Seorang pelaku jambret babak belur diajar warga di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku terjatuh usai ditendang warga yang mendengar teriakan korban saat kejadian. Korban, ibu yang sepeda korban. Pelaku jambret ini babak belur dan hanya bisa pasrah saat dikepung warga di Jalan Patra 3 belakang Terminal Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang geram terus memberikan bau gementah ke arah wajah pelaku yang telah menjambret dompet seorang emak-emak yang diletakkan di keranjang sepeda yang dikendarainya. Bahkan motor yang digunakan pelaku hancur turut dirusak warga. Beruntung anggota Reskrim Polsek Sako yang berada di dekat lokasi mengevakuasi pelaku dari amok warga. Usai digeledah, petugas mendapati barang bukti tas kecil berisi uang dan ponsel milik korban. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah membuntuti korban yang meletakkan dompet persis di keranjang sepeda. Saya itu bersepeda, Pak, terus gayung, ada ini ya, dia tuh langsung mepet saya, Pak. Setelah mepet langsung ambil itu, dompet itu, langsung lari dah. Saya ini, ngomong berteriak, jambret. Nah, ada itu laki-laki, bermatanya apa, Bu? Saya dijambret, dikejarnya, saya dikejar, dipepetnya, diterjangkanya. Jambret yang terjadi di Jalan Patra belakang terminal, untuk tersangka dan korban sudah kita amankan dan sudah dibawa ke kantor berikut barang buktinya. Untuk langkah selanjutnya kita menginterogasi di mana-mana TKP yang pelaku lakukan dan untuk korban buat laporan dan dimintai keterangan.
Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian kabel pompa air ditangkap saat beraksi di Underpass Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu pelaku bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter. Pelaku pencurian kabel pompa air tak berkutik saat polisi dan petugas Sudin Bina Marga menggerebeknya saat beraksi di Underpass Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter. Di lokasi sama, polisi juga mengamankan 1 rekan pelaku. Aksi kedua pelaku ketahuan saat petugas Bina Marga curiga gembok pintu ruang pompa rusak dan lampu padam. Setelah diperiksa, 2 pelaku SL 34 tahun dan SK 30 tahun terpergok tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Lokasi ditemukan lagi 1 orang yang diduga tersangka, inisialnya S. Dari situ kita temukan beberapa barang bukti yang berada di TKP ya, yang dicuri. Meski sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian serupa di Underpass Senen, namun polisi masih melakukan pendalaman ada tidaknya keterkaitan kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, hanya karena tidak hafal surat pendek Al-Quran, seorang ibu di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya anak kandungnya. Selain dipukul, leher korban juga dijerat rantai besi serta tangan dan kaki diikat tali rafia. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, seorang ayah merantai 2 anaknya yang masih bocah karena dituduh mencuri uang. AS, bocah kelas 6 SD ini ditemukan tetangganya dengan kondisi penuh luka lebam dan leher terlilit rantai yang terkunci gembok besar. Dalam kondisi lemas dan memprihatinkan, korban memohon untuk dilepaskan rantai yang menjerat lehernya. Ternyata bocah malang ini jadi korban penganiayaan ibu kandungnya ZR. Peristiwa berawal saat korban disuruh ibunya menghafal ayat Al-Quran. Korban pun diam-diam menggunakan ponsel ibunya yang saat itu sedang tidur untuk menghafal bacaan Al-Quran. Pelaku kemudian terbangun dan menanyakan ponselnya. Korban yang ketakutan mengaku tidak tahu dan menyembunyikan ponsel di bawah bantal. Kesal, korban tidak mengaku, pelaku menganiaya korban menggunakan sapu hingga mengikat kaki dan tangan korban dengan rantai dan tali rafia. Usai mendapat laporan warga, polisi kemudian menangkap ibu 3 anak ini di rumahnya. Pelaku berdalih tega menganiaya anak keduanya sebagai bentuk disiplin lantaran korban kerap berbohong dan mencuri barang tetangga, bahkan suka kabur dari rumah hingga berhari-hari. Keterangannya dia dikarenakan tidak menghafal ayat hafalan agamanya sampai dia diberikan hukuman yang seperti itu. Yang melakukan ini ibu kandungnya. Kini korban masih ditampung di unit reskrim Polsek Bengkong dan akan diberikan pendampingan psikolog. Sementara pelaku telah ditahan di Mapolsek Bengkong. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa Ainus melaporkan. Warga membuka rantai yang melilit di leher bocah adik kakak, AD 7 tahun dan AL 8 tahun, di Desa Jatiwangi, Majalengka. Rantai dipasang oleh sang ayah Kasnadi karena kedua bocah kerap mencuri uang untuk jajan. Kejadian ini pun mengundang perhatian warga hingga dilaporkan ke perangkat desa dan Polsek Jatiwangi. Kepada polisi, sang ayah mengaku bersalah dan minta maaf, serta tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membaca surat pernyataan. Nama Kasnadi minta maaf atas perbuatan saya. Dikasih anak sampai di rumah neneknya, terjadilah perkumpulan massa di situ menanyakan apa yang terjadi, dan ternyata si anak pun ya mengakui bahwa dia dirantai itu oleh bapaknya, sedangkan bapaknya berangkat untuk mencari usaha, yaitu usaha odong-odong. Sementara itu, kedua bocah kakak beradik sudah dikembalikan ke orang tuanya dan akan selalu diawasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Polisi gerebek rumah yang dijadikan budidaya tanaman ganja. Selengkapnya usai jeda di Jurnal Lintas iNews Pagi.